Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang tohara. Seperti yang Ananda lihat di judul video, maka sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan dari kita mempelajari pelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi dan juga makna dari toharoh. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan hukum dan juga dalil yang menjadi landasan perintah toharoh. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mendefinisikan alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan toharoh. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat mengetahui macam-macam air yang dapat digunakan untuk toharoh ini. Selain itu, peserta didik dapat menjelaskan hikmah yang terkandung di balik perintah toharoh untuk umat manusia. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat mengamalkan konsep toharoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu apa itu toharoh? Toharoh secara bahasa dapat diartikan sebagai membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bersifat hissi maupun yang bersifat maknawi. Kemudian, secara bahasa, toharoh dapat diartikan sebagai menghilangkan hadas, najis, dan juga kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut hukum syara, toharoh ini dapat diartikan sebagai suci dari hadas dan najis. Dan juga toharoh sering diartikan juga sebagai bersuci. Jadi bersuci merupakan bagian dari potensi ibadah umat Islam yang bermaksud menyucikan diri dan juga mencakup secara lahir dan juga batin. Kedudukan bersuci ini dalam Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat yang telah ditetapkan di dalam rukun sholat, bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat itu diwajibkan bersuci dari hadas dan bersuci pula badan, pakaian, dan juga tempat dari najis. Islam menempatkan masalah toharoh menjadi satu masalah penting yang tidak dapat dianggap remeh. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, toharoh menjadi syarat sahnya ibadah-ibadah tertentu. Ibadah-ibadah tertentu seperti apa? Yaitu salah satu contohnya ibadah sholat. Hal ini dapat diartikan jika sholat tidak dibangun atas dasar toharoh, membersihkan dari hadas dan juga najis, maka sholat tersebut dianggap tidak sah, yang konsekuensinya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu alasannya mengapa Islam itu menempatkan masalah toharoh ini menjadi urusan yang sangat penting, itu karena toharoh langsung terkait dengan masalah kebersihan. Allah menegaskan bahwasannya Dia sangat mencintai orang-orang yang membersihkan dan juga bersih
Dengan demikian Allah menyukai orang-orang yang selalu menjaga kebersihannya. Toharoh merujuk kepada kesucian dan kebersihan dalam Islam, terutama sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Hukum toharoh dalam Islam adalah wajib. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan mendapat dosa. Yang dapat diartikan merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga kesucian badan dan juga pakaian, serta melakukan ritual bersuci sebelum melakukan ibadah. Dalil ataupun landasan dari hukum toharoh ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 ini mengacu pada persiapan atau membersihkan diri sebelum melakukan ibadah seperti sholat. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan fisik maupun spiritual sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan diri secara lahiriah juga dapat mencerminkan kebersihan jiwa dan niat yang tulus dalam beribadah. Ada beberapa alat yang digunakan dalam melakukan toharoh. Yang pertama, air. Air yang dimaksud di sini adalah air yang suci lagi mensucikan atau disebut air mutlak. Selain air mutlak, ada beberapa macam air yang kadang tetap digunakan oleh sebagian umat muslim untuk bersuci. Padahal sekalipun zat air tersebut suci, namun tidak bisa mensucikan. Air yang dimaksud adalah air mustakmal dan juga air mutanajis. Alat kedua yaitu tanah. Tanah yang dimaksud di sini tentu saja tanah ataupun debu yang suci dan bersih dari kotoran ataupun najis. Dalam bersuci, tanah ataupun debu biasanya digunakan untuk tayamum, baik guna menghilangkan hadas kecil seperti berwudu maupun mandi besar. Yang ketiga, alat yang digunakan dalam tayamum yaitu batu. Batu dapat digunakan untuk beristinja atau yaitu membersihkan dubur ataupun alat kemaluan setelah kita buang air. Batu bisa digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat satuan atau bukan batu gabungan, keras atau beku, dan tentu saja suci. Alat yang keempat yaitu semak ataupun alat yang biasa berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk memasak kulit binatang atau menjadi berwarna dan tahan lama. Air adalah alat bersuci yang paling utama. Oleh karena itu, kita harus mengenalnya dengan baik beberapa jenis air. Jangan sampai niat kita yang untuk bersuci tersebut justru semakin tidak karuan. Nah, karena itu air merupakan alat bersuci paling utama. Ini memiliki beberapa macam jenis air. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak ini yaitu air suci lagi mensucikan. Air mutlak juga bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. Yang termasuk ke dalam jenis air mutlak yaitu air yang sudah lama tergenang atau air mengalir atau air bercampur dengan tumbuhan yang biasa ada di air seperti lumut, kiambang, dan daun-daun kayu. Sekalipun berubah warna, air ini tetap termasuk ke dalam kategori air mutlak. Yang kedua yaitu air musyammas, yaitu air yang terkena sinar matahari sampai panas. Air ini suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan dalam bersuci.
Yang ketiga, yaitu air mustakmal, yaitu air yang telah dipakai untuk bersuci. Misalnya air bekas wudhu. Air ini suci selama belum berubah warna, rasa, dan baunya. Tetapi tidak mensucikan. Jadi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Termasuk air suci tapi tidak mensucikan ialah air yang telah bercampur dengan benda-benda suci yang berubah rasa dan baunya, seperti air teh, air kopi, maupun air susu. Yang keempat yaitu jenis air najis, yaitu air yang terkena najis sehingga berubah rasa, bau, dan juga warnanya. Jika air ini sedikit, kalaupun tidak berubah rasa, bau, dan warna, tetapi terkena najis, itu tetap airnya menjadi najis. Tetapi jika airnya banyak, kalau tidak berubah rasa, bau, dan warna, masih tetap suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap toharoh, bahkan menjadi syarat berbagai aktivitas ibadah tertentu. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa dikatakan selevel lebih tinggi daripada bersih-bersih biasa. Sebab tidak setiap yang bersih adalah suci. Maka hikmah toharoh yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk hidup bersih dan juga menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama yang fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrahnya manusia. Yang kedua, yaitu menjaga kemuliaan dan kewibawaan umat Islam, di mana orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan juga nyaman. Yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan. Kebersihan itu diidentik merupakan bagian paling utama dalam memelihara seseorang dari terserangnya penyakit. Berbagai ragam penyakit yang timbul dan tersebar pada umumnya disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Yang keempat yaitu mempermudah diri untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu merupakan maha suci yang senang akan hal-hal yang suci. Karena itu ketika sholat untuk menghadap kepadanya haruslah dalam keadaan suci secara batin dan juga lahir. Nah, dikarenakan materi kita telah selesai, apakah materi hari ini dapat dipahami? Semoga dapat dipahami ya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Ibu tunggu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.